Desa Dula Laut dan Desa Lenggiar, karena syarat pengajuannya itu kan harus menyampaikan laporan realisasi tahap sebelumnya. Untuk tahun 2022? Untuk tahun 2022. Jadi laporan realisasi tahap 1 tahun 2022 itu diajukan dulu sebagai prasyarat, baru bisa dilakukan pencairan tahap 2. Nah, kami sudah berulang kali menyurati, memanggil secara lisan dan bahkan sampai berkunjung ke lapangan untuk meminta dilakukan pengajuan tahap 2 yang disertai dengan syarat, tapi kemudian itu tidak bisa dilakukan oleh kedua desa ini sampai pada saat batas waktu yang telah ditetapkan. Jadi batas waktu itu pada 30 Agustus, kemudian diperpanjang lagi sampai dengan 19 September, tapi kemudian tidak dapat dilakukan. Kendalanya di mana? Kendalanya kendalanya itu desa tidak bisa menyampaikan karena nanti kendala secara teknisnya itu nanti bisa ditanyakan langsung di pejabat yang bersangkutan. Padahal pejabatnya juga merupakan pejabat yang ada di Pemkot Tuar, Pak. Iya. Untuk Desa Tayanda Lenggiar itu karena hambatannya yang bersangkutan diganti. Lalu kemudian setelah diganti yang bersangkutan tidak lagi ada di Tual, dia berada di luar daerah. Dan karena itu memang tidak bisa dia menyampaikan laporan realisasi. Sebenarnya kan hanya laporan realisasi. Iya, ASN. Nah, sebenarnya itu kan hanya menyampaikan laporan realisasi, bukan laporan pertanggungjawaban. Tapi itu juga karena dia sudah berada di luar daerah dan untuk pejabat yang baru itu tidak bisa melakukan itu. Sehingga sampai pada batas waktu yang telah ditetapkan, pengajuan tidak diajukan, maka proses pencairan untuk tahap 2 tidak jalan. Kalau untuk Dula Laut? Untuk Dula Laut juga masalah secara intern, yang kami tahu itu hanya dia tidak bisa menyampaikan laporan realisasi. Menyangkut masalah secara teknis di desa, itu mungkin nanti ditanyakan lebih lanjut kepada pejabat yang bersangkutan. Kan fungsi kami hanya menerima permohonan pencairan, kemudian kami memproses, menyampaikan, meneruskan ke Badan Keuangan Daerah, dan di sana dilakukan verifikasi, lalu proses lebih lanjut sampai pada uang masuk ke rekening desa. Tapi karena itu tidak disertai dengan tadi syaratnya adalah harus menyampaikan laporan realisasi dan itu tidak bisa dilakukan, maka sampai batas waktu yang ditetapkan itu tidak bisa lagi. Jadi tentu tahap 2 dana desa 2022 tidak bisa keluar, maka berpengaruh juga pada tahap 3 tahun, karena tahap 3 harus ada laporan realisasi tahap 2. Itu berarti 2022 itu kedua desa ini tidak bisa melakukan pencairan dana desa untuk tahap 2 dan 3. Oke, mungkin sanksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pejabat 2 desa ini karena sangat merugikan masyarakat ini terkait dengan persoalan kemasyarakatan dana desa. Tentu sanksi kita kembalikan. Kalau sanksi kan kami tidak bisa berikan sanksi misalnya terkait dengan perolehan dana desa dan lain-lain, tapi sanksi sebagai aparat negara tentu kami nanti akan kembalikan kepada kepala daerah sebagai pimpinan tertinggi yang ada di wilayah. Tapi masih ada peluang buat mereka untuk bisa melaksanakan laporan realisasi itu? Masih ada peluang lagi? Sudah dikunci, anggaran sudah dikunci. Untuk pencairan tahap 2 sudah dikunci. Berarti sudah dikunci, tidak bisa lagi? Sudah tidak bisa lagi diambil. Nanti masuk tahap 3 masih ada peluang? Tidak bisa lagi. Tahap 3 harus ada laporan tahap 2. Iya. Jadi saya bilang tadi bahwa untuk tahun 2022 kedua desa ini tidak bisa melakukan pencairan tahap 2 dan 3 untuk dana desa, tidak bisa. Oke, siap. Nanti tahun 2023 baru kita lihat lagi
regulasi. Kalau tahap 1 itu biasanya kan syaratnya hanya Perdes APBDes, peraturan desa tentang APBDes sebagai syarat untuk pencairan tahap 1. Itu bisa diminta tahap 1, tapi masuk ke tahap 2 lagi itu sudah tidak bisa lagi karena harus laporan realisasi tahap 1. Jadi tidak bisa lagi. Oke, baik Pak.